dianya, kadang males dianya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mengizinkan saya berkunjung ke rumah Ibu, dan terima kasih banyak juga meluangkan waktunya untuk diwawancarai, Ya. untuk menjadikan Ibu salah satu target atau sasaran saya yang mana dijadikan sebagai narasumber, dan terima kasih banyak juga sudah mengizinkan saya untuk melakukan observasi. Hari ini saya melaksanakan siklus pertama, yaitu pendampingan orang tua selama pembelajaran anaknya di rumah. Kampus dalam program KKN tahun 2021, kampus IKIP Siliwangi. Nama ibu itu betul Ibu Rani Rahmawati, betul. Untuk nama ibu, Ibu Hesti Sintawati. Ya, Nama ibu Sylvia Ilandari, ya. betul? Iya. Iya. Ibu, kebetulan ini anak ibu mungkin ya? Iya. Iya. Ibu, nama anak ibu siapa, Bu? Ananda Jasmine Diana Rasati. Ananda Jasmine Diana Rasati. Kelas 2 SMP, berarti kelas 8. Oh, udah kelas. Namanya Kanza. Namanya Kanja. Kelas 3. Kelas 3. Ini Zakia Zaidani Taufik ya. Zakia jadi Taufik. Ini kelas 1. Masih kelas 1. Iya, baru iya, masuk kelas 1 berarti ya. baru masuk kemarin. Pembelajaran anak-anak saat ini dilaksanakan di rumah, tidak di sekolah, Iya, atau iya. tidak tatap muka. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran di rumah ini? Pendapat Ibu bagaimana sih tentang pembelajaran dari rumah ini, Bu? Menurut Ibu bagaimana sih pendapat Ibu tentang belajar dari rumah ini? Pembelajaran dari rumah menurut saya di saat pandemi sekarang dari segi positif atau yang negatif. Untuk pembelajaran di rumah mungkin ya, untuk sebagian orang tua ada yang setuju, tapi sebagian orang tua ada yang tidak setuju. Kalau menurut pendapat saya tentang pembelajaran di rumah ya tentu saja sangat sulit sekali. Dari segi positifnya dulu, mungkin jadi orang tua sebagai seorang pendidik di rumah ya, jadi mereka lebih tahu bagaimana cara mendidik anak itu, bukan hanya di rumah saja, tapi mereka jadi lebih tahu bagaimana cara mengajarkan kepada anak, bagaimana caranya menjelaskan kepada anak. Kalau menurut pribadi saya, pembelajaran di rumah untuk saat pandemi seperti ini kurang efektif ya, dikarenakan anak itu belajar itu jadi tidak total. Ya, tidak total. Kadang-kadang ada malas, jadi tidak ada kedisiplinan. Jadi belajar itu semaunya Kak. Iya. Karena mereka kerasnya di rumah mungkin ya, Bu. Nah, Iya. Sekolah kemudian dari segi negatifnya pasti semuanya sudah tahu anak jenuh di Betul rumah. sekali, jenuh. Iya. Mereka juga kan ingin sambil bermain. Iya, kalau biasanya di sekolah itu bermain dengan anak-anaknya, dengan teman-temannya. Kalau di rumah jadi jenuh kan hanya belajar di rumah ini, selama Ibu mendampingi anak Ibu menemukan kesulitan nggak sih, Bu? Ibu menemukan kesulitan nggak sih, atau adakah kesulitan untuk mendampingi putra-putrinya selama pembelajaran di rumah? Ya, Ibu apakah menemukan kesulitan selama mendampingi anaknya belajar di rumah, Bu? Kalau kesulitan pasti ada. banyak ya. Pasti banyak kesulitannya. Pertama kalau di rumah kan biasa sama mamahnya suka agak rewel, manja, ogok. Kalau di sekolah kan sama ibu gurunya ada takut segan lah gitu. Jadi kalau di rumah kalau mau belajar harus diiming-imingi dulu apa baru. Iya, betul. Yang pertama, kadang-kadang anak kalau di rumah itu kurang mood belajarnya. Kurang mood, ya, karena apalagi kalau misalnya pagi-pagi itu kan harus mengkondisikan anak harus mandi dulu. Iya. Belum di rumah kan ibu-ibu tuh pekerjaannya juga bukan hanya ekstra mendampingi banyak anak. ya, Bu. Misalkan dari fasilitas ya, fasilitas mungkin buat anak itu kan kalau di SMP itu sudah masuk ke Google Classroom. Ya, Google Classroom. Jadi kadang-kadang kita itu terhalangnya oleh jaringan. Itu memang di dalam fasilitas itu nomor satu ya. Ada nggak sih, Bu, cara untuk mengatasi kesulitan tersebut? Dan contoh salah satu untuk membujuk supaya si anak
ikut atau mau belajar itu Iya. gimana Bu? Cara untuk ngebujuk anak supaya si anak ini mau belajar atau Salah satunya kalau misalkan boleh kadang dikasih makanan atau uang jajan lebih, Oh, iya, atau iya. bisa juga mungkin sok belajar dulu nanti boleh bermain. Nah, Iya, seperti betul. itu ya. Cukup efektif ya Bu. Ya. Ini yang paling Iya. kita juga sebagai orang tua juga kan harus terhadap teknologi juga sekarang harus lebih Iya, lebih betul. aktif ya. Iya. Saya juga sebagai seorang ibu suka buka YouTube atau searching ke Google bagaimana Iya, caranya. Kemudian juga kita kan sambil melihat dulu kondisi anaknya ini kira-kira lagi mood gak, Iya, betul, iya, betul. atau memberikan snack terlebih dahulu Iya. supaya si anak semangat. Ya mungkin bimbingan pantauan dari orang tua harus setiap hari ya Iya. dipantau, walaupun saya orang bekerja misalkan Iya. sama bekerja tidak bisa 100% untuk memantau anak, tetapi ketika pulang ke rumah kita harus memantau anak belajarnya bagaimana, tadi pagi belajarnya bagaimana, terus kalau mereka ada kesulitan ya kita bantu. Iya. Seperti itu. Ya. Intinya meskipun ibu ini wanita pekerja juga atau ibu rumah tangga, ibu karir berarti ya kalau Iya, sekarang wanita sebutnya, karir, wanita ya. karir lah sebutnya kayak gitu. Wanita karir. Tapi tetap tugas seorang ibu tidak tidak terlewatkan Iya, seperti harus kita harus bisa membagi mana tugas untuk membimbing anak juga sebisa Iya. mungkin, semaksimal mungkin membimbing anak, tetapi kita juga tidak boleh melupakan tugas kita sebagai wanita karir, memang yang tiap hari harus pergi, terus anak belajar di rumah itu otomatis sendiri. Iya. Gitu. Oke Ibu, Ibu apakah ada pesan ingin disampaikan selama atau mungkin pesan-pesan Ibu ingin disampaikan selama proses pembelajaran yang tadinya di sekolah sekarang jadi dikembalikan ke rumah karena dalam Keadaan situasi ya. Covid pandemi ini. Boleh Ibu sampaikan? Pesannya mungkin ya kepada pihak-pihak yang terkait, mohon gitu diperhatikan anak-anak karena banyak sekali kesulitan orang tua itu dalam mendidik anak-anaknya, terutama kalau misalkan usianya sudah kelas 3, kelas 4 itu kan Iya. tidak semua orang tua memiliki pengetahuan sampai ke situ. Ya mungkin itu aja, mudah-mudahan ini pandemi segera selesai dan anak-anak bisa sekolah, kembali ke Iya, sekolah iya, ya, iya, bisa betul, Bu. menikmati Iya, iya. masa-masa sekolahnya. Iya, iya. Ibu terima kasih banyak telah menjawab semua pertanyaan Ya. saya. Juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk Iya, iya, sama-sama. wawancara. Ibu terima kasih banyak. Ya, Sehat sama-sama selalu, Ibu. ya. Amin, amin. Terima kasih juga. Sampai saat ini pembelajaran anak sekolah mungkin sudah kurang lebih 2 tahun ya Bu mungkin. Iya, udah mau 2 tahun. Sudah banyak Iya. 2 tahun semenjak pandemi ini. Selama pendampingan Ibu terhadap anak-anak Ibu dari sekolah, apakah Ibu melihat peningkatan pembelajaran mereka, Bu? Selama 2 tahun ini apakah Ibu merasakan peningkatan si anak ini yang belajarnya di rumah? Kalau harus jujur ya sebetulnya bukannya ada peningkatan malah penurunan. Ini bukannya ada peningkatan malah penurunan. Ini Bukannya ada peningkatan malah penurunan. Ini gimana, Bu? Menurut saya dari grafik itu bukannya naiknya malah turun, Bukannya naik dia malah Penurunan mungkin ya, Bu. Iya. Soalnya gini kan, anak itu bisa mengerjakan di rumah dengan daring itu kan mereka itu dibantu dengan Google, internet dan Iya, sebagainya. iya, betul. Tapi kalau mereka tatap muka, mereka itu nanti jadi beradaptasi lagi dari awal gitu. Yang sudah terbiasa melihat kalau ada soal-soal dia jawaban bisa melihat dari internet. Kalau tatap muka kan langsung ya. Iya, iya, betul, Jadi betul. menurut saya kualitas anak itu bukannya meningkat justru malah menurun Malah karena menurun sudah mungkin ya, Bu. ketergantungan. Iya, Nah, betul, gitu. betul. Turun ya, Bu. malah turun bukannya naik. Karena memang kadang-kadang di rumah itu terlalu dipaksakan. Iya. Kadang-kadang si ibu juga ingin dia ingin menjadi seorang seperti guru Iya, menenangkan. betul. Tapi kan menurut anak kan kok ibunya seperti ini kurang menyenangkan. Iya, betul. Terus kan namanya seorang ibu juga dia kan bukan seperti guru Iya, formal. iya, betul, betul. Kurang bisa menguasai. Dan mungkin ada pertanyaan terakhir ya, Bu. Ada gak sih pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu selaku orang tua mungkin ya terhadap pembelajaran yang selama ini dilakukan di rumah? Pesan ingin disampaikan selama atau mungkin pesan-pesan Ibu ingin disampaikan selama proses pembelajaran yang tadinya di sekolah sekarang jadi dikembalikan ke rumah karena dalam Keadaan situasi ya. Covid pandemi ini.
Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan terkait pembelajaran putra-putri Ibu di rumah yang sekarang saat ini dilaksanakan, yang mana biasanya putra-putri Ibu atau anak-anak pembelajar di sekolah lebih aktif, mungkin sekarang belajarnya di rumah. Iya kayak gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan Bu dari Ibu? Semoga berakhir pandemi ini. Mudah-mudahan ini pandemi segera selesai. Tetap pertama harus tetap berdoa ya, Berdoa, semoga pandemi iya. ini segera berakhir. Iya, Supaya betul, anak amin ya. bisa belajar seperti biasa ya. Totalitas belajarnya, kemudian tatap muka, jadi bisa belajar seperti biasanya. Kan tidak hanya belajar, anak juga butuh bermain, Iya, ya betul. butuh bersosialisasi. Betul, ya. Jadi pesan saya sih mudah-mudahan pandemi sekarang berakhir, anak bisa sekolah seperti biasa. Normal Kemudian kembali. ketika sekarang masih masa pandemi seperti ini, ya mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah, dari kuota dan sebagainya. Iya. Walaupun memang ada bantuan dari pemerintah, tapi jelas tidak semuanya anak mendapatkan bantuan tersebut. Iya, betul. Ya, jadi belum merata lah gitu. Iya, baik. Jadi itu mungkin pesan dari Pesannya mungkin ya kepada pihak-pihak yang terkait, mohon gitu diperhatikan anak-anak, karena banyak sekali kesulitan orang tua itu dalam mendidik anak-anaknya, terutama kalau misalkan usianya sudah kelas 3, kelas 4 itu kan Iya. tidak semua orang tua memiliki pengetahuan sampai ke situ. Ya mungkin itu aja. Soalnya kita kan hanya sebagai seorang masyarakat tidak bisa berbuat Iya banyak. betul. Hanya Kita bisa hanya bisa mematuhi iya. informasi yang saya butuhkan sudah jelas, sudah cukup terjawab oleh Ibu. Tentunya kami haturkan terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah bersedia menjadi narasumber dari tugas saya untuk wawancara Ibu. Saya akhiri, terima kasih banyak Ibu. sama-sama, terima kasih Iya, juga. semoga Ibu dan keluarga sehat-sehat selalu. Amin. Juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk Ya, sama-sama. wawancara. Ibu terima kasih banyak, Ya, sehat-sehat sama-sama selalu Ibu. ya. Amin amin. Ibu terima kasih banyak Ya. untuk